Iya, shalom, selamat malam buat seluruh jemaat Misbah Doa yang dikasihi Tuhan dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia. Selamat malam yang ada di bangsa-bangsa di 5 benua. Selamat siang atau selamat pagi. Saudara tetap setia untuk terus mencari Tuhan. Kita percaya ada upah bagi orang-orang yang terus setia berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bahkan merenungkan firman-Nya. Biarlah semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam firman Tuhan, sehingga buah-buah kebenaran ada dalam hidup kita. Sampai Tuhan datang kali yang kedua, Dia dapati kita semua berkenan dan layak. Mari kita tundukkan kepala, kita mau membawa pujian penyembahan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam ini. Tuhan izinkan kami boleh ada di bait-Mu yang kudus untuk memuji menyembah Engkau. Tuhan, layakkan setiap kami Bapa, agar kami boleh berkenan membawa pujian penyembahan kami. Basuh kami di dalam darah-Mu yang kudus Tuhan, agar kami boleh senantiasa dikuduskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Katakan, jamah bibir, luruskan hatiku. Jamah bibir, kuduskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindukan kemuliaan-Mu Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi biar ini menjadi doa kita. Katakan, basuh kami Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Haleluya. Jamah bibir kami, jamah bibir, kuduskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindukan kemuliaan-Mu Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Lebih dari segala-galanya kami merindukan Engkau. Mari angkat tanganmu, katakan, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Katakan, mas perak dan permata, mas perak dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu Tuhan. Lagi katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya ku
Mas perak dan permata, Mas perak dan permata, tiada arti. kami ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan. bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu yang berkenan padamu Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu. Lebih lagi katakan, Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, Mas perak dan permata, tiada arti. kami ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan. bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sekali lagi, lebih lagi saudara, rindukan Tuhan lebih dari segalanya. Katakan, Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, Mas perak dan permata, tiada artinya. ku ingin lebih dekat, ku Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan. Amin. denganmu. Jadi Jadikan ku hamba setia kepadamu. jadikan kami hamba yang setia menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Ajar kami setia menyembah-Mu sampai pada akhir kesudahan zaman. Tidak akan pernah berhenti kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia Semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah
tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia, amin, semua berguncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap lebih lagi mari angkat tanganmu kepada Raja di atas segala raja. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semuanya bergoncang, amin, tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Walaupun bumi bergoncang Tuhan, Engkau tetap Tuhan di dalam hidup kami. Engkau tetap Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari dengan iman katakan sekali lagi, ku sembah Engkau Yesus. Apapun masalah saudara, katakan dengan iman, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan dan Allah di hidup kami, amin Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semuanya bergoncang, kami mau tetap percaya. Semua bergoncang, Kau tetap Raja dan Allah, tergoyahkan, Kau tetap. Sekali lagi dengan iman saudara, katakan apapun persoalan yang kami hadapi, kami mau berkata, ku sembah Engkau Yesus, yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semuanya bergoncang Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau yang menciptakan bumi, Engkau juga yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Mari dengan iman katakan pujian ini saudara. Bagi Tuhan tak ada yang
mujizatnya disediakan bagi saudara dan saya. Amin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan Lebih lagi katakan, bagi Tuhan, kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau sanggup. mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Lebih lagi saudara, engkau yang menaruh harapan dan iman, katakan, bagi Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin ketika kita sungguh-sungguh berharap. Amin. Mujizatnya disediakan bagi saudara dan saya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saat kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia, saat kita sungguh-sungguh menantikan Dia dalam hidup kita, Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dia Tuhan yang sanggup menunjukkan jalannya bagi saudara dan saya. Asal kita percaya dengan iman. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya, katakan saudara, Disediakan bagiku, ku diangkat. lebih lagi dengan iman. Engkau yang berharap pada Tuhan, yes, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan, amin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu mujizat Engkau sediakan bagi orang-orang yang terus mau berharap dan setia kepadamu Bapa. Karena itu malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami taruh semua harapan, kami taruh semua iman dan percaya kami hanya kepada Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan dan kami harapkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti dalam sorga. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Bukakan setiap rahasia firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu yang sanggup memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami membuka hati, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Iya saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelumnya seperti biasa ya, saya akan bacakan kesaksian bagi kita semua ya, firman Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, satu kesaksian saya bacakan. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya ini seorang ibu, saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan memberikan kelegaan di dalam hidup saya. Saya sudah mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Saat itu anak saya berencana mau masuk sekolah kedinasan dan juga ada seorang yang mau menolong dengan syarat membayar sekitar 100 juta. Tapi dia bilang nanti kalau anak saya tidak lolos, maka dia akan mengembalikan uangnya. Dan benar saja anak saya tidak lulus, Bu. Setelah itu saya menelpon orang itu, bahkan saya WA.
untuk mengembalikan uang saya yang sudah saya kasih, walaupun dengan cara mencicil tidak apa-apa kalau memang dia berat. Kalau memang mengembalikan langsung 100 juta berat, ya saya bilang cicil aja. Ya namanya orang saudara sudah terima uang 100 juta mana mau dikembalikan ya. Itulah akhir zaman. Tapi orang itu tidak mengembalikan, hanya janji-janji saja. Malahan akhirnya nomor saya diblokir ya. Wah ini orang kayak gini hidupnya tidak berkat saudara ya. Saya mencari ke rumahnya tapi dia tidak pernah ada di rumah. Ya itulah yang membuat saya akhirnya jengkel, saya sakit hati Bu. Malahan saya berencana untuk melaporkan dia ke polisi. Kalau orang ini memang benar-benar sudah melakukan penipuan kepada saya. Akhirnya jadi marah, sakit hati, kecewa ya saudara. Tapi suatu hari saya mendengar khotbah ibu tentang melepaskan hak. Disitulah Tuhan mengingatkan kepada saya Bu. Bahkan di situ juga dikatakan kalau apapun yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita itu kita harus andalkan Tuhan. Dan jangan mengandalkan manusia. Ya firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ya. Dan akhirnya saya bergumul lewat doa-doa sehingga akhirnya saya juga dapat melepaskan pengampunan. Bahkan saya bisa berdoa memberkati orang tersebut. Saya belajar untuk melepaskan hak atas uang itu Bu. Dan sekarang saya bersyukur saya sudah merasakan kelegaan. Ya dan firman Tuhan juga berkata dalam Yeremia 17 ayat 7 ya. Itulah yang selalu saya ingat untuk selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepadanya. Ya benar. Ya andalkanlah Tuhan ya. Dan nanti tahun 2022 ini rencana anak saya juga mau ikut tes lagi di sekolah kedinasan. Kami hanya berharap saja kepada Tuhan dan tidak lagi mengharapkan manusia. Mohon doanya, demikianlah kesaksian saya. Tuhan memberkati ibu dalam pelayanan dan juga keluarga. Amin. Ya betul saudara, kita belajar juga saudara dari kesaksian ibu malam hari ini. Jangan tertipu ya. Mau anak masuk sekolah suruh bayar 100 juta, akhirnya bayar. Lalu dikatakan akan dikembalikan. Orang itu tidak mungkin kalau sudah terima uang 100 juta mau dikembalikan, itu tidak mungkin. Karena itu ya, dan akhirnya puji Tuhan tapi ibu bisa menjaga hati lewat mendengarkan khotbah saya. Ibu bisa melepaskan hak ya. Biar saja Bu, daripada ibu kehilangan damai sejahtera nanti pasti ya. Tuhan berjanji kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan sanggup mengembalikan semua berkat itu. Ya kita juga doakan orang itu supaya bertobat. Karena kalau gak bertobat bahaya hidupnya itu ya. Ada di bawah kutuk sudah menipu orang. Terima kasih Ibu kesaksiannya. Kita semua berdoa supaya anak Ibu boleh lulus ya untuk tes kebidanan. Ya Tuhan memberkati tes kedinasan ya. Tuhan memberkati. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan ibu dan juga anaknya ibu. Iya. Saudara, tadi malam kita sudah menyelesaikan Kejadian pasal 37 di mana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Kita melihat di sana Yusuf itu hanya menceritakan mimpi, tapi akhirnya keluarganya ya semuanya itu bersepakat untuk membunuh dia. Dan memang benar-benar mereka itu rela saudara. Hanya demi mendapatkan uang mereka menjual Yusuf ya sebagai budak ya. Ini kejam sekali, mereka melakukan pekerjaan kotor. Dan Yusuf menghadapi 30 hari perjalanan melalui padang pasir. Mungkin dia juga dirantai saat dia berjalan kaki karena posisinya seperti budak. Ya mungkin juga dia diperlakukan seperti barang. Begitu tiba di Mesir juga akan langsung dijual mungkin sebuah barang dagangan. Ya kakak-kakaknya mengira bahwa mereka tidak akan pernah melihat Yusuf lagi. Namun Allah yang pegang kendali atas kehidupan setiap manusia, dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal sekalipun manusia berusaha menggagalkannya saudara ya. Bahkan kita sudah baca kemarin ketika Ruben kembali ke sumur, dia kaget ya melihat Yusuf sudah tidak ada ya. Dan apa yang terjadi pada Ruben berkata ya kemarin, dalam situasi yang buruk apakah kita juga bisa ya lebih dulu memikirkan
konsekuensi dosa itu atas diri kita sendiri. Dan di sana juga dikatakan saudara, ya akhirnya untuk menutupi tindakan jahat mereka, anak laki-laki Yusuf menipu ayah mereka. Kejam sekali mereka mencelup ya jubah Yusuf yang indah itu di dalam darah lembu yang mereka potong. Sehingga Yakub mengira bahwa anaknya sudah mati, dia menangis, dia ya berkabung, tetapi saudara mereka sangat tega ya untuk menipu ayahnya. Dan ya meskipun saudara ya Yusuf itu memang diizinkan Tuhan untuk mengalami itu semua, tetapi lihat ya, karena kejahatan mereka. Ya, jadi saya melihat satu hal di sini yang luar biasa adalah sekalipun kita dijahatin orang, saudara ya, bersyukur saja karena bisa jadi lewat semua cara-cara ini itulah cara Tuhan. Ya, misalnya ya saya juga pernah mengalami kita pelayanan di satu tempat. Tiba-tiba kita ditendang begitu saja ya. Setelah apa yang kita lakukan, kita dibuang begitu saja. Saya hanya percaya bahwa saya selalu bersyukur dan saya tidak mau marah. Ya, karena saya percaya bahwa Tuhan itu terus bekerja dalam segala sesuatu. Memang orang itu berniat jahat dengan kita, tapi Tuhan bisa mengubah semua itu menjadi hal yang baik. Dan bisa saja lewat cara itu ya, termasuk ketika akhirnya kami ya fokus di pelayanan YouTube ini. Kenapa ya? Karena kami mengalami banyak ketidakadilan dalam pelayanan. Tapi ternyata ya saya cuma berkata kepada suami, ingat loh, semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Kita ndak usah marah, kita nggak usah protes. Mau protes juga protes kemana? Apa daya kita? Cuma bisa berdoa kepada Tuhan, meminta beri hati yang bisa mengampuni. Tapi ternyata ya dengan cara itulah akhirnya kami mulai ya fokus ke YouTube, beritakan Injil di mana saja bisa. Waktu itu tanpa kami berpikir ya mau jadi apa nanti di YouTube ini atau mau bagaimana, nggak ada pikiran apa-apa. Cuma ya inilah tempat pelayanan kita, tidak ada yang bisa batasi. Kita beritakan firman di YouTube, hanya begitu saja. Ya, tetapi ternyata saudara, kejahatan orang, niat jahat orang itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi batu loncatan bagi hidup kita untuk bisa melihat rencana Tuhan digenapi. Ya, sekalipun mereka itu berbuat jahat saudara, tetapi ya akhirnya Tuhan itu membayar lunas semuanya saudara. Yusuf dimuliakan. Ya, kita bayangkan saudara benturan budaya yang harus Yusuf alami di Mesir. Yusuf telah hidup sebagai pengembara yang biasa mengadakan perjalanan di daerah luar kota bersama keluarganya sambil memelihara kambing domba. Tiba-tiba ia didorong masuk ke dalam sebuah peradaban yang lebih maju di dunia dengan piramid-piramid yang besar, rumah-rumah yang indah, orang-orang yang canggih ya, suatu bahasa yang baru. Sementara Yusuf melihat keahlian dan kepandaian tertinggi bangsa Mesir. Ia juga melihat kebutaan rohani orang-orang Mesir. Mereka menyembah Allah yang tidak terhitung banyaknya. Ya, dan kita bisa bayangkan ketika Tuhan memanggil seseorang, seringkali orang dibawa masuk kepada hal-hal yang baru, bahkan kita tidak mengerti. Itulah cara Tuhan untuk menggenapi firman-Nya saudara. Ya, lalu kita akan melihat apa yang nanti akan terjadi saudara ya. Namun sebelumnya kita masuk dulu ke pasal 38. Kejadian 38 sekarang. Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu, ayat yang pertama meninggal. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan numpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, namanya orang itu ialah Syua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. 3, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shela.
Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Ayat 6, sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Ayat 11, lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakmu Shelah itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggallah ia di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Syua istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu-bulu dombanya, maka ditinggalkannya pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung. Lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disayangkannya lah dia seorang perempuan sundal, disangkanya lah dia adalah perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau lakukan? Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirim kepadamu seekor anak kambing dan kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apa tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materaimu sebagai kalungmu, serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semua itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditinggalkannya lah telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. 20 Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing domba itu lewat dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Dia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan orang-orang di sana di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa perempuan itu, menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap materai seperti kalung dan tongkat ini.
Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Bukan aku, tapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." 27. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kermisi, serta berkata, "Inilah yang lebih dahulu keluar." Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, "Alangkah kuatnya engkau menembus keluar, maka engkau dinamai Peres." Sesudah itu keluarnya lah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kermisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Serah. Saudara, kalau kita melihat ya kisah perjanjian lama ini memang unik ya. Pada pasal ini dengan jelas dia membedakan bagaimana karakter tidak bermoral dari Yehuda dengan karakter bermoralnya Yusuf, saudara ya. Kurangnya integritas Yehuda mengakibatkan perselisihan dan penipuan dalam keluarga. Ya, nanti di pasal 39 menunjukkan bagaimana integritas dan pilihan bijaksana Yusuf mencerminkan karakternya yang saleh. Kesetiaannya, ia berbuahkan berkat-berkat yang lebih besar daripada yang dapat ia bayangkan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Ya, berbeda dengan Yehuda yang akhirnya meniduri menantunya sendiri, bekas menantunya. Ya, karena dia, saudara, melihat ada perempuan jalang, dia pikir di pinggir jalan. Ya, dan dia melakukan kenajisan, saudara ya. Percayalah, dosa itu hanya akan membawa kehancuran dan membuat hidup kita jauh dari berkat Tuhan. Sebaliknya Yusuf memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga ketika dia bahkan digoda oleh nyonya, bosnya sendiri, dia menolak, saudara. Ya, dan di sana dikatakan kita melihat akhirnya Yusuf diberkati Tuhan. Ya, bagaimana hidupnya yang takut akan Tuhan itu dia mengalami berkat Tuhan. Ya, kita melihat di sini, saudara, ya tadi dikatakan mengenai hukum mengawini seorang janda di dalam keluarga itu dijelaskan dalam Ulangan 25. Ya, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seorang janda tanpa anak akan mempunyai anak laki-laki yang akan menerima warisan dari almarhum suaminya, dan yang pada gilirannya akan memelihara si janda. Karena laki-laki Yehuda suami Tamar, ya, karena anak laki-laki Yehuda suami Tamar tidak mempunyai anak, tidak ada garis keturunan keluarga yang melaluinya warisannya dan berkat perjanjiannya dapat berlanjut. Allah sudah membunuh Onan karena ia menolak untuk memenuhi kewajibannya terhadap kakak laki-lakinya kepada Tamar. Ya, dan barangkali kelihatannya aneh, saudara, bahwa pelacuran ditulis di sini dengan cara yang begitu biasa. Ya, jadi kenapa, saudara, ya bekas menantunya dari Yehuda ini menjebak ya mertuanya karena dia ingin mempunyai anak laki-laki supaya dia mendapat warisan. Ya, tetapi kan suami-suaminya itu anaknya Yehuda mati dua-duanya dan dia tidak punya anak, lalu dia menjebak mertuanya sendiri supaya dia bisa punya warisan. Ya, dan kita melihat di sini ya betapa di pasal ini ditulis pelacuran merupakan hal yang umum dalam budaya kafir seperti Kanaan memang. Pelacur publik itu berfungsi sebagai dewi-dewi bangsa Kanaan dan merupakan unsur yang umum dari aliran-aliran keagamaan pada zaman itu. Persinahan itu diperbolehkan, saudara, untuk menambah kesuburan pada ya kehidupan mereka supaya juga ada yang melanjutkan keturunan. Dan pelacuran pada zaman ini ya melambangkan kesuburan supaya ternak dan tanah mereka dikatakan akan menjadi subur karena mereka menyembah dewa-dewa yang menghalalkan persinahan itu terjadi. Ya, dan pelacur publik ya itu dihargai lebih tinggi daripada pelacur pribadi yang kadang-kadang dihukum bila ketahuan.
Tamar tergoda untuk merayu Yehuda karena keinginan yang hebat untuk mempunyai anak dan menjadi ibu leluhur buat garis keturunan Yehuda. Ya, sedangkan Yehuda tergoda oleh nafsunya. Jadi kedua hal ini sama-sama tidak dibenarkan oleh Tuhan. Ya, mengapa Yehuda begitu berterus terang mengenai hubungannya dengan seorang pelacur, namun ia siap menghukum anak menantunya karena menjadi pelacur? Ya, untuk memahami kontradiksi yang timbul ini, kita harus mengerti kedudukan perempuan di Kanaan. Jadi fungsi yang paling penting dari seorang perempuan itu adalah melahirkan anak yang akan menjadi penerus garis keturunan, terutama anak laki-laki. Ya, dan adalah anak dari suami sendiri. Untuk memastikan bahwa anak tersebut itu adalah anak suaminya, maka mempelai perempuan diharapkan masih perawan. Dan seorang istri diharapkan berhubungan hanya dengan suaminya itu tok sendiri ya. Dan bila seorang istri melakukan persinahan, maka dia bisa dihukum, bahkan dihukum mati. Meskipun demikian, beberapa wanita tidak termasuk dalam keluarga, mereka dapat melayani sebagai pelacur bakti yang hidup dari persembahan-persembahan, atau pelacur yang umum yang hidup dari laki-laki yang menggunakan jasa pelayanannya. Ya, anak-anak mereka bukan menjadi ahli waris dari siapa-siapa, tetapi laki-laki yang menyewa mereka tidak mencemari garis keturunan siapapun. Jadi kalau istri itu didapati berzina akan bisa dihukum mati. Tapi kalau pelacur yang memang mereka itu pekerjaannya pelacur pada zaman itu, boleh saudara. Ya, karena dianggap itu pekerjaannya. Ya, dan itu kalaupun yang melacur dengan dia itu punya anak, enggak apa-apa karena tidak ada yang dihianati. Artinya pelacur ini enggak punya suami. Ya, padahal kalau di hadapan Tuhan itu namanya berzina itu sudah dosa ya. Mau seperti apapun itu tidak akan bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di sana Yehuda pada akhirnya tidak melihat akan adanya bahaya untuk dia menyewa seorang pelacur hanya untuk semalam. Lagi pula ia punya kemampuan untuk membayar. Meskipun demikian dia siap untuk menghukum Tamar. Dia bilang, kalau memang benar Tamar hamil sebagai hasil melacur, maka cucunya tidak akan merupakan bagian dari garis keturunan keluarganya. Jelaslah bahwa persoalan moralitas seksual tidak pernah terpikir oleh Yehuda. Yang ia pentingkan hanyalah memelihara warisannya di dalam keluarga. Ironisnya justru Tamar dan bukan Yehuda sendiri yang bertindak untuk memberinya ahli waris yang sah. Dengan merayu Yehuda, Tamar bertindak lebih berdasarkan hukum daripada ketimbang tindakan Yehuda ketika ia menolak untuk memberikan putra ketiganya kepada Tamar. Peristiwa ini sama sekali tidak menyiratkan bahwa Allah memandang remeh pelacuran. Di sepanjang Alkitab, pelacur itu dikutuk oleh Tuhan sebagai dosa yang serius. Bila kisah ini mempunyai pelajaran, maka pelajarannya adalah bahwa kesetiaan terhadap kewajiban keluarga itu penting. Sementara itu Yehuda dan Tamar merupakan leluhur langsung dari Yesus Kristus. Kita tahu saudara dan akhirnya karena cap materai yang digunakan untuk membuktikan keotentikan dokumen yang sah itu biasanya didesain dan diukir di sebuah batu, lalu dipakaikan pada cincin atau kalung yang terpisahkan dari pemiliknya. Jadi apa yang diminta Tamar itu cap dari Yehuda sendiri, dan itu sudah nggak bisa dibantah karena itu sama dengan tanda tangan. Tidak bisa lagi Yehuda mengelak bahwa itu anaknya. Ketika Tamar menyatakan bahwa ia hamil, Yehuda yang tanpa menyadari telah membuat Tamar hamil ingin agar Tamar dibunuh. Yehuda telah menyembunyikan dosanya sendiri, namun dia berlaku keras terhadap Tamar. Dan seringkali dosa-dosa yang ingin ditutupi itu akan orang tuh kalau tutupi satu dosa akan timbul lagi dosa yang lain. Dan kita melihat di sini biarlah kita ini banyak introspeksi diri.
Yehuda begitu marah dengan dia katakan janda yang hamil, itu berarti dia melakukan pelacuran dan dia akan membunuh. Tapi ketika dia tahu bahwa dialah sendiri yang menyebabkan itu, ya malah dia pengen ya Tamar itu dibunuh. Saudara, kita melihat dari sini pelajaran, dosa tetaplah dosa, apapun alasannya. Sekalipun alasan Tamar untuk dia punya keturunan, menurunkan garis keturunan dari Yehuda supaya memperoleh ahli waris, tapi itu tetap salah di mata Tuhan. Demikian juga Yehuda yang tadinya hanya ingin main-main dengan seorang pelacur, tapi akhirnya dia menghamilinya tanpa sadar. Mari kita belajar hari ini, saudara, dosa itu akan menimbulkan kehancuran dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, bahkan masa depan kita. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar banyak hal malam ini tentang apapun niat kami melakukan dosa itu tetap dosa di mata Tuhan dan pasti akan mendatangkan kutuk. Ajar kami untuk belajar hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Suami, istri, anak-anak kami semua satu keluarga boleh melayani Engkau dalam kekudusan-Mu, menghargai firman Tuhan agar masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Berkati setiap mereka, bahkan anggota keluarga kami yang belum mengenal Engkau, Tuhan jamah dan lawat. Tuhan, kami berdoa bagi setiap mereka yang sedang sakit hari ini. Mari saudara perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya aku disembuhkan Tuhan. Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaranku. Bahkan Tuhan menyucikan, menguruskan hidupku. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang terikat dengan hutang piutang, masalah keuangan, yang ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja. Berkati setiap anak-anak yang terikat dengan dosa percabulan, kenajisan, homoseksual, lesbian, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kepahitan, amarah, kebencian, yang terikat dengan segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati mereka yang rindu punya keturunan, berikan keturunan ilahi-Mu Bapa, dibukakan kandungan yang tertutup. Tuhan memberkati yang berkekurangan, Engkau mencukupkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, berkat Tuhan turun atas bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan lawat bangsa kami, agar bangsa kami boleh mengalami damai sejahtera, perlindungan Tuhan sempurna. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada boleh melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pemberontakan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, yang juga ada di bangsa-bangsa yang terus setia berdoa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan campur tangan. Terus kami serahkan Ukraina dan Rusia Tuhan dalam tangan-Mu. Biarlah keputusan Tuhan yang terbaik terjadi. Kami berdoa Bapa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, sekali lagi Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati agar bangsa-bangsa ini boleh bersehati, sepakat, terus mencari Engkau. Berkati dengan masa pandemi tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu hari ini dan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.